Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, salam rahayu. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dimudah lancarkan rezekinya, sehat selalu, aktivitasnya lancar, dan juga diberikan umur yang panjang. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sumber penyebab pembuka jalan pengapesanmu atau kelemahanmu. Diantaranya apa saja? Monggo disimak. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Pengapesan yang saya maksud di sini itu adalah hilangnya jati dirimu atau matinya sifat baikmu. Tapi bisa juga ini justru menjadikanmu lebih kuat jika Anda mau memahaminya ya, memahami apa yang menjadi pengapesannya. Apa yang saya sampaikan ini dulur, itu mungkin bisa jadi tidak sependapat dengan Anda. Tapi apa yang saya sampaikan ini bisa diamati secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini pun juga untuk nasihat diri saya sendiri supaya saya lebih bisa waspada dan bisa berkaca diri ya, iso nyawang awakku dewi ya, kelemahan pengapesan yang seperti ini supaya saya tidak menjadi orang yang memiliki pengapesan hanya karena ini. Baik dulur, sumber penyebab pembuka jalan pengapesan itu apa saja? Yang pertama adalah junjungan. Junjungan itu adalah orang yang kita idolakan, kita junjung ya. Ini bisa menjadi sumber pengapesan ya. Karena apa? Dengan kita terlalu mengidolakan, menyukai, itu akan membuat diri kita mengikuti apa saja yang junjungan kita katakan atau junjungan kita perintahkan. Ya kalau baik tidak masalah nggih. Tapi kalau tidak baik, yang namanya kalau sudah mengidolakan pasti apapun diikuti. Nah, ini perlu waspada dulu. Jangan jadikan junjungan itu satu-satunya patokan kita untuk mengikuti ya apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya. Karena apa? Itu nanti akan menjadi pembuka jalan pengapesan kita. Ada pengecualian dalam hal ini dulur, kecuali kita meyakini ya, seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya. Nah, kalau kita sudah meyakini tersebut, berarti kita mengikuti apapun yang beliau contohkan. Yang saya maksud di sini adalah manusia biasa yang Anda idolakan. Nah, itu loh. Jadi jangan terlalu mengidolakan junjungan nggih, kecuali nabi ya, ataupun Anda yang beragama lain yang memiliki junjungan panutan yang memang Anda anut ya. Yang saya maksud adalah di sini idola, sama-sama manusianya. Yang kedua, ikut-ikutan. Ini biasanya berkaitan dengan tren. Jadi sesuatu yang baru selalu diikuti tanpa disaring terlebih dahulu, sehingga tidak memiliki pendirian. Ini juga bisa menjadi sumber pembuka jalan pengapesanmu. Mulane wong Jawa dulu sudah mengingatkan ya, sesepuh dulu mengatakan bahwa wong Jawa aja nganti ilang jawane ya. Apapun tren yang baru ojo nganti ilang budayani, supaya gak kegerus zaman, supaya kita ini tidak gampang ikut-ikutan, tetap memiliki jati diri. Yang ketiga adalah hutang. Hutang ini marakno pikiran, marakno sungkanan. Contohnya ketika Anda sering berhutang kepada tetangga, maka Anda akan timbul rasa sungkan ya, rasa nggak enakan pada tetangga tersebut. Nah, ini bisa menjadi jalan pengapesanmu. Bukan berarti di sini saya melarang Anda untuk berhutang, tidak gitu lur. Maksud saya adalah kalau Anda sering berhutang pada seseorang tersebut, maka nanti Anda seperti koyok wong gak penaan, gak enakan, sungkan gitu loh. Lah, rasa sungkan itu menjadikan pengapesan diri Anda sendiri. Artinya Anda sehingga gak iso merdeka gitu loh. Anda kayak merasa orang yang wedi, gak penaan gitu ya, karena memiliki hutang
hutang pada orang tersebut, sehingga orang tersebut mau menyuruh Anda, misalnya mau berkata kepada Anda jadi kayak manut gitu, seperti orang yang nggak merdeka. Nah, itulah sebabnya dulur, hutang itu contoh sederhananya nggih, hutang itu bisa menjadi sumber pengapesan kita. Maka dari itu kalau bisa hindarilah hutang supaya hilang rasa tidak enakan nggih, supaya tidak menjadi jalan pengapesan bagi kita sendiri. Yang keempat adalah makanan. Makanan itu adalah sarana terbaik untuk menjalin kedekatan dan silaturahmi antar sesama nggih dulur. Dan pagar makanan ini lebih kuat daripada pagar besi. Namun demikian dulur, makanan itu jika tujuannya memberi atau diberi dengan tujuan misalnya ya nyogok atau nyuap, nah ini bisa menjadi sumber pengapesanmu. Maka jika Anda diberi makanan dengan adanya tujuan lain ya, seperti supaya Anda luluh, supaya Anda mengikuti apa kemauannya, lebih baik ditolak supaya tidak menjadi sumber pengapesan Anda. Jadi yang saya maksud ditolak di sini adalah jika Anda mengerti ya sebelumnya bahwa makanan tersebut tujuannya adalah untuk menyuap, nyogok Anda ya, supaya mengikuti kemauannya misalnya, itu lebih baik ditolak secara halus ya kalau bisa ya. Kenapa? Kalau Anda tetap menerima, nanti yang ada hilang jati diri Anda. Sekali Anda bisa disuap dengan makanan, selamanya Anda dianggap orang yang geleman. Lebih baik tidak menerima daripada hilang jati diri kita. Yang kelima, jabatan. Ketika tujuan hidup Anda untuk meraih suatu jabatan dan Anda berhasil meraihnya, maka Anda akan menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, dan ini bisa menjadi penyebab pengapesan Anda. Berbeda ketika jabatan itu ya Anda kendalikan di bawah kendali Anda tidak memiliki sifat haus akan kekuasaan, haus akan jabatan, maka jabatan bisa menjadi sarana untuk kebaikan sesama di bawah kendali Anda. Jadi saat Anda memiliki jabatan ataupun tidak, maka Anda akan menjadi pribadi yang sama. Yang keenam adalah uang. Uang memang bukan segalanya ya, tapi segalanya itu butuh uang. Tidak bisa dipungkiri, tidak munafik juga bahwa semua itu butuh uang. Namun dulur, uang ini juga bisa menjadi hilangnya jati diri kita jika kita mendewakan uang. Uang itu cukup digenggam di tangan ya, supaya hati tenang. Jangan memasukkan uang ke dalam hati. Yang ada nanti kita yang menjaga uang, bukan kita yang dijaga uang. Paham ya maksud saya ya? Kita yang menjaga atau kita yang dijaga. Sing dipikir malih duit. Yang ketujuh, kepuasan. Kepuasan ini juga bisa menjadi sumber penyebab pengapesanmu atau hilangnya jati dirimu. Bahayanya orang yang sudah memiliki rasa kepuasan itu diantaranya kalau dia sudah merasa paling, itu menganggap orang lain itu semua di bawahnya. Sing bener gur ndek nitok. Nah, ini hati-hati dulur, ini bisa menjadi sumber penyebab pengapesanmu atau hilangnya jati dirimu. Kita ini semuanya sama nggih dulur ya. Yang membedakan adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Yang kedelapan adalah suka pujian. Pujian itu ibarat gula nggih dulur. Kalau takarannya pas maka terasa nikmat, tapi kalau terlalu manis maka terasa angklek atau bisa menyebabkan diabetes ya lama-lama. Nah, pujian ini bisa dikatakan penting juga untuk sebagai penyemangat diri, tapi kalau terlalu ya itu bisa menjadi racun bagi diri kita sehingga menyebabkan hati ki atos ya. Tidak bisa menerima kekurangan ya, tidak bisa menerima saran ataupun kritik ya. Ini bahaya dulur, karena ini bisa menjadi sumber penyebab pengapesan diri kita sendiri atau hilangnya jati diri kita. Maka dari itu segala sesuatu itu yang sesuai porsinya itu lebih baik daripada yang berlebih. Nah dulur, dari yang saya sampaikan ini tadi, ini bisa menjadi sumber pengapesanmu atau hilangnya jati dirimu, atau justru malah bisa menjadikanmu lebih kuat jika Anda memahaminya ya. Nah, supaya tidak
menjadi suatu pengapesan, maka selayaknya kita yang pertama itu sewajarnya saja, sakwajare ae ya. Yang kedua, jangan menutup diri dari ilmu-ilmu yang baru apalagi Anda belum tahu nggih. Karena Tuhan itu nyebar ilmu itu luas di jagat manapun. Jadi apapun yang Anda belum tahu jangan dibantah dulu. Pelajari itu karena bisa jadi itu adalah menambah pengetahuanmu. Yang ketiga, ojo alok marai melok, ojo nyacat ben gak kualat. Nah, 3 itu tadi nggih dulur bisa diingat-ingat supaya tidak menjadi sumber pengapesan atau hilangnya jati diri kita. Dan masih banyak lagi ya di kehidupan sehari-hari yang seperti saya contohkan. Silakan bisa Anda menambahkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.